Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi. Oke, teman-teman ya. Gak kerasa sudah nyampe ke figur si Doma atau si Bencong. Karakter yang baru saja saya kenal setelah saya nonton film Kimetsu no Yaiba seri Infinity Castle, teman-teman ya. Sebelum-sebelumnya nggak kenal karena saya terlambat untuk nontonnya di bioskop, nggak kecapean karena keburu turun dari bioskop, ngejar di bioskop yang lain juga habis semuanya. Alhasil waktu kemarin sudah muncul di streamingnya, saya coba nonton dan baru kenal, oh si Doma ini. Karena saya tahunya Doma ini pada saat ada salah satu subscriber yang meminta untuk unboxing dan mereview si Doma dari Grandista, teman-temannya. Setelah saya nonton Infinity Castle, ketemu, oh, ternyata ini ya si Bencong. Oke, teman-teman ya, kalau kemarin saya sudah membongkar ya figur almarhum Akaza yang sudah meninggal dan bikin orang beberapa yang sudah nonton tahu latar belakangnya dan bikin sedih. Nah, sekarang kita buka yang ini, teman-teman ya, si Doma ya. Ini sempat kemarin saya pikir waktu saya lihat figurnya ya, saya lihat figurnya sebelum saya beli, teman-teman ya. Waktu ada yang minta untuk review, saya coba cari-cari dan ngeliat figurnya, saya pikir ini cewek ya, saya pikir cewek ya. Tapi pas saya nonton filmnya, cowok ya, dan kejam lagi, teman-teman. Nah, di sini akan saya buka ya figurnya dan akan saya bongkar dan akan saya shoot lebih dekat seperti apa sih bentukannya. Dan perlu saya informasikan, teman-teman ya, Doma ini di pasaran sudah mahal, harganya sudah di atas 400. Ini aslinya untuk harga Grandista PO ya, sebelum dia beredar ya, itu harganya masih di bawah 300, 260, 280 lah. Tapi sekarang setelah dia sudah lewat dari PO ya, Infinity Castle sudah rilis dan banyak orang tahu dan banyak yang nyari, item ini di marketplace sudah menjadi harga 400 ribuan. Dan ini saya dapetin 400 berapa kemarin ya, 400 lah, cuma dapat diskon dari marketplace jadi 350. Masih mahal, tapi masih beruntung bisa mendapatkan harga itu. Karena sebelumnya waktu ada subscriber yang minta saya untuk unboxing ini, saya cari di marketplace harganya masih 450, sudah diskon itu ya, sudah didiskon oleh marketplace, masih harga 450. Beruntung, buah kesabaran ya, saya menunggu-nunggu, ternyata ada satu seller yang memberikan harga 400 ribuan, setelah didiskon dia menjadi 350. Masih mahal, tapi masih beruntung ya, harganya sudah mulai turun ya dari seller yang sebelum-sebelumnya. Tapi yang pasti item ini masih harga mahal, teman-temannya. Oke, di video kali ini akan saya shoot ya, akan saya buka di depan kamera buat teman-teman mungkin khususnya subscriber kemarin yang minta. Ini saya dedikasikan buat kamu. Mungkin nanti ya, kalau saya punya rezeki banyak, saya mau bagi-bagi figur di channel saya. Ditunggu saja dan doakan channel saya lebih besar, dapat duit lebih banyak. Oke, teman-teman ya, ini akan saya buka di depan kamera ya, kita bareng-bareng unboxing ya. Kita buka, kita rangkai dan kita lihat lebih dekat. Bagus apa enggak? Terus cantik apa enggak? Oh enggak ya, ganteng apa enggak? Yuk kita bongkar. Oke, teman-teman ya, ini sudah ada di depan kamera ya, bentukan boxnya dari Grandista si Doma, teman-teman ya, bisa dilihat di sini. Ini bentukannya serupa seperti Akaza kemarin dan berbeda dengan rilisan dengan si Tomioka dan Rengoku kemarin, teman-teman ya. Kalau Rengoku dan Tomioka kemarin cukup menarik dari segi bob ya, karena di sini ada beberapa tulisan yang ditampilkan di boxnya ya, dan ada highlightnya juga, ada beberapa kalau dibilang tuh yang spesial ya. Cuman untuk yang box dari Grandista si Doma ini simple ya, serupa seperti rilisan Grandista sebelum-sebelumnya dan juga serupa seperti si Akaza, teman-teman ya. Nah, ini untuk bentukan boxnya seperti ini, Grandista, Bandai Namco, Ban Presto ya, lambang atau tulisan dari Kimetsu no Yaiba, bentukan dari karakternya yang rada-rada alay di sini. Menggunakan kipas ya, Bandai Grandista, yang samping seperti ini, bagian belakang detail produk ya. Dan bagian samping juga seperti ini, teman-teman. Jadi untuk boxnya simple saja, tidak ada yang menarik ya. Dan kita sekarang buka saja.
untuk mengetahui detail dari figurnya seperti apa nih teman-teman ya. Ini untuk boxnya ini sudah dibuka kemarin untuk segelnya atau plesternya. Jadi yang pasti untuk boxnya ini sudah kebuka, bukan back in box teman-teman ya. Teman-teman mungkin kalau yang baru nonton videonya ini, yang pengen tahu waktu di unboxing dari paketnya, bisa ditonton di video yang saya sertakan link di bawah deskripsi teman-teman ya. Silahkan klik aja di situ. Ya oke, kita buka aja, kita ngeliatin langsung seperti apa sih bentukannya. Jadi yang sudah dibuka kemarin plesternya di sini sudah saya buka semua teman-teman ya. Jadi kita tinggal buka aja ya. Kita keluarkan figurnya ya. Kita buka saja nih teman-teman. Kita buka di sini. Nah, seperti biasa ya, ada pelindung teman-teman ya. Pelindung dari Grandista biasanya dia menggunakan seperti ini, tapi ada beberapa yang menggunakan blister ya. Kita coba buka. Wah, nih teman-teman ya, sudah kelihatan. Oke, kita buka aja teman-teman ya, kita tarik aja. Ini rada-rada besar, karena kemarin waktu saya lihat pertama kali, waktu saya unboxing dari paketnya ya, sempat saya buka dan bentukan dari si Doma ini besar nih teman-teman ya. Oke, ini akan saya tarik dan cakep nih teman-teman. Wah, nih teman-teman ya, bisa dilihatin ya. Dan dia untuk pasangannya ini dia tidak bongkar pasang dari badan sama ke bawah, enggak. Jadi dia satu badan utuh sampai ke leher ya. Dia cuma terpisah di bagian kepalanya saja teman-teman ya, dan juga tangan. Kipasnya cakep teman-teman ya. Nah, nih di sini ada kipas yang dengan tangannya di sini satu tangan penuh dengan kipas, kepala dan satu badan teman-teman. Oke, kita buka saja nih teman-teman ya. Tapi tunggu nih teman-teman ya, ada sesuatu yang aneh nih teman-teman ya. Ini setelah saya keluarkan dari boxnya ya, belum saya gunting, belum saya robek nih teman-teman ya. Kira-kira teman-teman bisa menebak enggak ada yang aneh apa dari sini? Di sini untuk apa yang tersedia dalam plastik ini, ada tangan dengan kipas, tangan penuh dengan kipas, kepala dan badan. Apa yang kurang? Ini saya cari-cari dari tadi kok nggak ada penyangga kakinya. Jadi kebiasaan dari si Grandista ini mesti disertakan dengan penyangga kaki ya, stand base. Tapi di sini nggak ada nih teman-teman ya. Kok aneh? Sama sekali tidak ada teman-teman ya. Tapi oke lah, kita memang ini dari plastiknya ini tidak ada yang robek ya. Kemungkinan besar memang disetting seperti ini teman-teman. Oke, kita buka saja dulu. Kita keluarkan aja dulu teman-teman ya. Oke, kita buka aja dulu teman-teman ya, dan kita lihatin secara detail nanti bener nggak nih, nggak ada nih teman-teman ya. Wah, ini baru pertama kali saya beli. Wah, ini kipasnya cakep teman-teman ya, pewarnaannya, tangannya juga. Oke, satu tangan keluar dengan kipasnya, dan kita buka yang ini sekarang. Oke, yang ini juga cakep. Wah, kipasnya, jarinya lentik-lentik nih teman-teman ya. Oke, dua tangan dan kipas sudah keluar. Kita ke kepala sekarang, bagian kepala yang berlumuran darah di bagian kepalanya. Cakep teman-teman ya. Ini saya nggak ngerti nih, apa nih maksudnya bagian merah di atasnya nih teman-teman ya. Oke, kepala ini sudah keluar. Sekarang kita ke bagian badannya nih teman-teman ya. Bagian badannya ini kita sobek bagian sininya saja, jadi biar nggak sobek parah di bagian atas. Oke, kita keluarkan dari sini. Ini padat berat teman-teman ya. Ini padat berat. Oke. Wah. Bener teman-teman ya. Jadi apa yang ada di dalam plastik ini hanya ini saja dan tidak ada lagi teman-teman ya. Jadi fix di sini untuk Grandista dari si Doma ini memang tidak disertai dengan penyangga kaki atau dengan base-nya nih teman-teman ya. Berat. Oke, ini akan saya jadikan satu aja dulu ya, biar kelihatan lebih detail ya. Nah, nih kita pasang aja dulu bagian kepala nih teman-teman. Kita pasang bagian kepala dulu. Kepalanya agak miring-miring. Kita sudah pasang. Dan tangan ini kita pasang bagian ini saja dulu. Oke. Masuk bagian tangan. Wah, cakep teman-teman ya. Lentik-lentik jari jemarinya. Dan kita pasang bagian ininya. Kita masukin ke dalam teman-teman. Oke, sudah terpasang teman-teman ya. Wah, cakep teman-teman ya. Ini dari settingannya saja ini sudah mengkilap-kilap. Wah, ini bagus banget teman-teman ya. Dengan postur seperti ini.
dengan porsi yang benar-benar padat, berat. Ini pandangan pertama ya, kesan pertama setelah saya megang, setelah dirangkai seperti ini, bagus ya. Ini menggambarkan secara detail dari si karakter Doma dengan tampilan seperti ini. Cakep, cakep, cakep. Oke nih teman-teman ya, ini kayaknya harus saya akui nih teman-teman ya. Jadi sebelum saya membuka itemnya ini ya, sebelum saya beli itemnya ini, belum memegang lah teman-teman ya, belum memegang seperti ini. Ini harus saya akui, ini saya pikir awal-awalnya, ini bentukan-bentukan figurnya ini bakal alay ya. Karena dia model-modelnya kayak lemah lembut, gemulai ya. Ternyata setelah dibuka ya, karakter ini menarik ternyata nih teman-teman. Ini teman-teman ya. Dan jujur ini saya jadi penasaran, karakter ini latar belakangnya bakal seperti apa nanti. Menarik nih teman-teman ya. Secara kualitas untuk figurnya ini cetakan dari Grandista keren, bagus. Dan ini juga perlu saya informasikan teman-teman ya. Tadi saya nyari-nyari ya stand base-nya ya, penyangga kakinya kok nggak ada. Ternyata mungkin ada alasannya kenapa teman-teman ya. Bandai tidak menyertakan atau tidak disediakan penyangga kakinya. Dan beruntungnya figur ini bisa berdiri normal, kokoh ya, tanpa condong ke depan, ke belakang, miring ya. Dia beruntungnya bisa berdiri normal, mungkin sudah disetting ya. Ini masalahnya kalau disediakan dengan stand base-nya atau penyangga kaki, ini mau ditaruh di mana nih teman-teman ya. Dengan pose seperti ini, dengan outfit seperti ini ya, dengan celana seperti ini bakal kesulitan untuk disediakan dengan stand base-nya atau penyangga kakinya. Itu alasannya kenapa ini tidak ada. Ini mungkin buat teman-teman mungkin pas pertama kali beli, jangan kaget kalau nggak ada penyangga kakinya, memang disetting seperti itu teman-teman. Dan seperti ini teman-teman ya, bentukan ya. Kita mulai dari segi kepala ya. Bentukan kepala, pencetakan dari rambut, ini abstraknya oke, kena, bagus ya. Dengan pengecatannya juga aman ya. Tidak ada mispin secara detail di bagian pengecatan, bagian kepala. Dan bagian muka, wah menggambarkan banget ya. Menggambarkan banget dari si Doma yang suka tersenyum, tapi di dalam hatinya dia bengis dan jahat teman-teman. Cuman, ini lagi, ketemu lagi nih teman-teman ya. Di bagian mata di sini, coba saya raba-raba dulu di bagian mata ini, apakah tempelan kayak kemarin? Oh enggak ya. Punyanya Doma ini dia ada lekukan teman-teman ya. Jadi dia ada lekukan untuk si Doma ini di bagian mata ya, dan alis juga ada lekukan. Jadi dia bukan hanya sekedar tempel saja. Kalau kemarin punyanya si Akasa, dia hanya sekedar kayak tempelan saja teman-teman ya, tanpa ada lekukan. Di sini ada lekukan ya. Di sini juga ada lekukan. Oke, bagus. Oke, di bagian wajah, wah bagus teman-teman ya. Kita turun ke bagian bawah. Nah, kipasnya ini yang bikin menarik perhatian saya. Warnanya nih teman-teman ya. Warna kuning-kuning emas, kuning-kuning tua emas ya. Dan bunga-bunga, daun-daun juga bagus penggambarannya. Pengecatannya juga. Nah, di bagian belakang seperti ini secara detail. Jari jemari lentik banget teman-teman ya. Dengan cat kuku berwarna ungu. Oke, kita bagian baju, dan baju ini saya ya oke, ini baju ya, bukan bagian tubuh teman-teman ya. Cuman dia agak semi-semi ketat untuk bajunya, warna merah berpadu dengan hitam, dan hitamnya ini kayak lumuran. Oke, untuk baju warna merahnya keren, bagus. Dan bagian celananya, oh ini jangan lupa teman-teman ya, bagian sabuknya di sini ini juga bagus ya. Sabuknya juga detail perwarnaan warna putih dan juga silver. Oke, dan bagian celananya di sini secara detail dia lurus ya. Bagian ini garis-garisnya di sini persis seperti di animenya teman-teman ya. Wow, bagus. Di bagian bawah untuk, nah ini mungkin untuk bagian bawah ini entah nih sepatu atau hanya kaos kaki saja nih teman-teman ya. Ala-ala Jepang nih. Bagian bawah seperti ini. Marking ada di bawah, oke. Secara detail keren, bagus nih teman-teman ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, yang saya akui ini keren ya. Sempat saya underestimate, meremehkan dengan karakter ini, dengan bentukannya yang saya pikir gak bakal menarik perhatian. Ternyata setelah dibuka, oke juga ya secara desain karakter ini, bagus. Dan buat teman-teman mungkin yang bertanya-tanya untuk ukuran tingginya seberapa sih? Nah, ini akan saya ukur teman-teman ya.
Ini untuk si Doma ini 20 ya. 20 kalau ke sini sekitar 25 26 tuh teman-teman ya. Jadi untuk si Doma ini untuk tingginya itu 25 sampai 26 cm teman-teman ya. Sedangkan untuk proporsinya lebaran badan di sini 6 sampai 6 setengah ya. Anggap aja ini 7 ya untuk besarannya secara proporsinya. Oh, keren teman-teman ya, bagian belakang. Bagus ya, recommended banget. Jadi buat teman-teman mungkin yang sudah nonton Infinity Castle kemarin ya, untuk melengkapi karakter dari antagonis yang sudah rilis secara ini ya, secara resmi itu ada 2 Akasa dan juga si Doma. Ini layak untuk dikoleksi dan disandingkan dengan para protagonis atau para jagoannya nih teman-teman. Karena saya liatin di sini secara detail keren banget ya, proporsinya, detailnya ya, pencetakannya, warna catnya juga bagus banget. Cuman yang disayangkan dari rilisan ini untuk yang sekarang yang nggak beruntung membeli secara PO, ini harganya benar-benar melambung teman-teman ya. Jadi harga sudah digoreng di Indonesia ya, di Jepang. Untuk di Jepang dia harganya masih kisaran berapa ya teman-teman ya? Kalau uang sini sekitar 300 ya, hampir sama lah ya, 300 ya, 350 teman-teman ya. Cuman kalau kita beli dari Jepang kita kena biaya just tip-nya dan total hampir 500.000. Jadi lebih mending kita cari di Indonesia yang harganya mungkin masih ya 400-an lah teman-teman ya. Kemarin masih ada di marketplace yang harganya dapat diskonan dari marketplace itu sekitar jadi 350. Buat teman-teman mungkin yang bertanya-tanya di mana Bang linknya, silahkan komen aja, nanti saya kasih linknya. Semoga aja masih ada. Kayaknya kemarin masih tersisa 2 kalau nggak salah teman-teman. Silahkan komen aja. Nanti akan saya sertakan link pembeliannya di marketplace. Nah, oke, ini secara keseluruhan kesimpulan saya keren banget si Doma ini, bagus banget, dan saya jadi penasaran karakter ini latar belakangnya seperti apa, dan juga saya nunggu antagonis lain yang bakal dicetak oleh Bandai karena seru, bagus banget. Oke, secara keseluruhan keren, bagus, recommended, masih layak untuk dikoleksi walaupun harganya mahal, masih worth it lah teman-teman ya. Dan saya rasa begitu saja ya video yang saya buat. Semoga video yang saya buat ini bisa memberikan informasi, referensi buat teman-teman mungkin yang masih bimbang untuk membeli atau tidak lihat di sini teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.